Perkenalkan, nama saya Fandi Setia Pradana dari kelas 11 TSM 2. Perkenalkan, saya Rino Trijahyono dari 10 2. Perkenalkan, nama saya Aditya Ismailana dari 10 2. Perkenalkan, nama saya Ferry Lakusiwa dari kelas 10 2. Perkenalkan, nama saya Faisal Faruk dari 10 TKJ 2. Di balik bukit yang memeluk pagi dan di antara hamparan sawah yang berbisik pelan, terdapat sebuah desa yang asri dan damai, Desa Karangtengah. Desa Karangtengah merupakan desa yang terletak paling ujung selatan wilayah Kabupaten Sukoharjo. Wilayah Desa Karangtengah di sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Tegalsari. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sambirejo, Ngawen, dan Gunung Kidul. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Grogol, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Karakan dan Desa Karangmuni. Mayoritas wilayah Desa Karangtengah merupakan lahan persawahan. Hal ini menjadikan Desa Karangtengah unggul dalam sektor sumber daya alamnya. Selain itu, didukung dengan tanahnya yang subur, cocok digunakan untuk kegiatan pertanian. Sebagian penduduk Desa Karangtengah bekerja sebagai wira swasta sebanyak 309 jiwa, serta sebagai petani 923 jiwa. Desa Karangtengah terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3, serta 8 RW, 24 RT, dan 10 dukuh. 10 dukuh tersebut diantaranya yaitu Dukuh Karangtengah, Dukuh Sembungan, Dukuh Pokaan, Dukuh Niten, Dukuh Kubukan, Dukuh Sawit, Dukuh Miri, Dukuh Gangin Kulon, dan Dukuh Karanganyar. Mayoritas profesi masyarakat Desa Karangtengah bergerak di sektor pertanian, perdagangan, dan perajin wuungseng. Kondisi petani di Desa Karangtengah telah terbantu dengan adanya saluran irigasi dari waduk Gajah Mungkur serta kondisi tanahnya yang subur. Adapun masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang memiliki potensi untuk keberlangsungan usahanya dengan adanya pasar Purwo. Namun yang uniknya, terdapat sebuah profesi yang menjadi ciri khas Desa Karangtengah, yakni perajin wuungseng. Wuungseng merupakan bagian dari atap rumah model joglo atau limas yang berfungsi sebagai pengganti kerpus semen. Wuungseng memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan kerpus semen karena bahan yang ringan sehingga tidak merusak konstruksi atap dalam jangka waktu yang lama. Pilihan warna wuung yang disediakan terdiri atas warna putih, biru, dan merah. Variasi aksesoris wuung hias yang dihasilkan bisa berbentuk wayang, gunungan, logo Pancasila, dan lain-lain. Wuung hias diproduksi sesuai pesanan konsumen. Sudah sejak puluhan tahun, wuungseng tidak pernah kehilangan peminatnya. Pesanan wuung juga terus berdatangan hingga sekarang. Produk wuungseng Desa Karangtengah sudah diakui menjadi produk unggulan sebab telah dipasarkan di luar daerah. Sukoharjo seperti Wonogiri, Klaten, Sragen, Kudus, Pati, Cilacap, bahkan hingga DKI Jakarta. Desa Karangtengah merupakan desa mandiri yang tentunya memiliki infrastruktur dan juga sarana dan prasarana yang cukup, yang sangat memadai. Desa Karangtengah memiliki lapangan olahraga, pasar, tempat beribadatan, tempat pelayanan kesehatan, serta gor olahraga. Dalam menyelenggarakan program pendidikan, Desa Karangtengah memiliki 3 sekolah dasar, 4 taman kanak-kanak dan PAUD, serta 1 sekolah menengah atas. Desa Karangtengah
memiliki wilayah seluas 254,37 hektar. Desa Karangtengah menaungi sebanyak 1.288 kepala keluarga yang terdiri dari 1.793 perempuan dan 1.844 laki-laki dengan jumlah penduduk 3.637 jiwa. Telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Bisa diperkenalkan nama dan pekerjaan Bapak? Ya, saya untuk perangkat desa Karangtengah ini saya di bidang saya itu kasih kesra. Terus kedatangan adik dari mana? SMK Muhammadiyah Watu Kelir. SMK Muhammadiyah Watu Kelir. Bisa diceritakan potensi utama dimiliki desa ini? Potensi Karangtengah bisa dimiliki yaitu di desa Karangtengah itu di bidang khususnya di bidang ekonomi atau pemberdayaan masyarakat Karangtengah itu, terutama wilayahnya juga wilayah banyak yang petani, mengelola tanah khususnya juga di daerah Karangtengah, karena lahan Karangtengah itu kalau dibandingkan dengan desa-desa yang lain, Karangtengah itu tanahnya sangat subur. Untuk penghargaan penjualan pun juga lebih tinggi kalau dibanding-bandingkan dengan yang lain. Contohnya daripada Desa Ngalasombo, daripada Kerajaan, daripada Karanguni dan sebagainya. Karangtengah itu termasuk kelas unggulan. Harga tanah juga tanah yang dikelola itu. Kalau di bidang pertanian juga hasilnya dibandingkan dengan desa-desa yang lain itu juga lebih banyak harganya. Terus di bidang yang lain itu bidang perindustrian itu juga ada. Untuk di Kecamatan Luru itu Karangtengah itu mempunyai industri Wuwongseng. Kebanyakan itu yang dikelola dari warga Karangtengah untuk menambah perekonomian. Potensi untuk desa Karangtengah itu yang dikerjakan Wuwongseng itu. Letaknya yaitu di Dukuh Karangtengah pada khususnya dan umumnya ya sudah menyebar di wilayah Karangtengah. Ada Kuiran, ada Sembungan, ada Nitan dan juga ada dukuh-dukuh yang lain. Kemudian kondisi ekonominya itu juga diraih dari pertanian, dari Wuwongseng, dan juga masih ada yang itu produksi atau keripik itu termasuk, itu juga potensi desa Karangtengah itu khususnya di bidang perkeripikan itu untuk tambahan makanan kecil, snack, ada yang menjual snack, ada yang bikin keripik tempe, ada yang bikin keripik pisang, ada yang bikin membuat tempe, ada yang pembuatan cambah, itu di bidang yang lain. Kemudian juga ada banyak toko-toko kelontong, ada toko-toko material, dan juga jadi desa Karangtengah itu di bidang ekonomi itu majemuk, istilah itu bercampur-campur, tidak khusus tani, tidak khusus seng, tidak khusus perdagangan, tidak perindustrian dan sebagainya. Tapi desa Karangtengah itu potensinya macam-macam. Jadi untuk meraih penghasilan itu sumbernya dari mana-mana, ada yang dari pertanian, ada yang dari keripik, ada yang dari perdagangan dan sebagainya. Mungkin itu yang saya utamakan pada adik-adik atau anak-anak kita dari SMK Muhammadiyah Watu Kelir. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga desa ini semakin berkembang dan maju. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Bisa diperkenalkan nama dan pekerjaan Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sriono bin Jamro Wiono,
tempat tinggal di Karangtengah, RT 2 RW 1 Karangtengah Waru Sukoharjo. Pekerjaan wira swasta, yaitu ya dulunya bengkel las, terus menekuni jualan atau pengrajin wuwung talang dari bahan seng, galvalum, stainless, segala jenis seng. Itu. Bagaimana awal mula Bapak terjun ke usaha ini? Awal mula sebenarnya ini sudah tahu kalau Karangtengah itu banyakkan pengrajin seng, tapi dari merantau 7 tahun di Jakarta itu basic saya las, terus di rumah itu bikin bengkel las lah, bisa kecil-kecilan bengkel las. Kemudian makin hari itu banyak pesanan buat jagrak atau dudukan buat pengiriman wuwung. Lama kelamaan kepingin juga usaha wuwung, karena usaha wuwung itu prosesnya nggak terlalu ribet seperti bengkel las. Kemudian alhamdulillah berjalannya waktu punya langganan, kemudian melayani langganan itu. Kemudian setelah langganannya bertambah atau salesnya bertambah, lasnya saya tinggalin malahan. Jadi lasnya saya tinggal, nggak mengerjakan las lagi, fokus di wuwung. Itu awal tahun 2012an mungkin. Bagaimana cara Bapak memasarkan produk ini? Kita dengan door to door, maksudnya kita keliling. Kita keliling, kita cari orderan dengan cara marketing keliling dengan motor door to door menawarkan barang. Ini loh Pak, barang. Itu sebenarnya belum punya basic cara masang, belum, gue nekat aja, nekat. Nah setelah dapat orderan, kita kan punya juragan, punya teman, harga itu jualnya berapa, ngambilnya berapa. Nah setelah dapat order, kita kasihkan ke teman yang biasa pasang, kita bayar pemasangannya berapa, storenya berapa. Itu awal-awal. Setelah berjalan waktu, kita bisa mengorder sendiri, pasang sendiri, dengan belajar otodidak atau dengan tukang teman itu, dengan belajar caranya gini. Ya, awal-awalnya susah, pasang sendiri juga susah. Biasanya sehari 1 rumah, alhamdulillah mulai sekarang itu kadang sehari bisa 6 rumah, 5 rumah, maksudnya bisa pasang gitu loh. Karena kecepatan kita makin lama kan alat canggih, dan dengan berubahnya tahun, berubahnya waktu, kita akan semakin modern. Biasanya cuma pakai baut obeng, sekarang pakai ada bor tangan, terus baut roping gitu. Awal-awal dan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan gitu. Apa harapan Bapak untuk usaha ini ke depannya? Harapan saya ya semoga ya masih dibutuhkan masyarakat. Masalah ini kan masuk kerajinan tangan kan, atau kalau bahasanya itu, karena kerpus wuwung itu tergantung orang suka atau tidak. Kalau masih berjalan waktu, masih banyak orang suka, pasti ya masih dibutuhkan. Kalau tidak ya mungkin dengan inovasi atau model lain atau gimana ya promosinya ya. Bismillah, selama masih ada orang bikin rumah, terutama rumah tradisional, insya Allah masih dibutuhkan gitu untuk kedepannya. Kalau memang orang jualan lagi banyak ya ajar, namanya juga orang kan ya, tidak semua orang kita bisa kita bisa melayani. Kadang juga pas bulan besar itu kita kadang kewalahan dapat order, tapi kalau hari-hari musim hujan gitu ya siklusnya agak turun, kadang sepi, rame, itu udah biasa. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Iya. Semoga usaha wuwung seng ini semakin maju ke depannya. Amin. Iya. Di Desa Karangtengah, kita dapat menemukan kreativitas dan inovasi yang menginspirasi, serta kesempatan untuk membangun masa depan.
Di Desa Karangtengah, kita tidak hanya menemukan desa, tetapi juga menemukan nilai-nilai kehidupan yang sederhana, kebersamaan, dan kesolidaritas yang kuat, serta tentang masa depan yang penuh harapan.